Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 Psikologi Sosial dengan tema Ruang Lingkup, Hubungan dengan Ilmu Lain dan Metode Penelitian izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan Aisyah Fadila Permata Putri, NIM G01200007, Alifia Nur Ifani, NIM G01200010, dan Alsira Aniza Azhara, NIM G01200011. Baik, pertama-tama, saat membahas mengenai psikologi sosial, pasti tidak akan terlepas dari manusia yang merupakan makhluk sosial. Manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia yang akan selalu berhubungan dan terpengaruh oleh orang lain. Hubungan manusia yang terjalin baik antara individu atau antar kelompok akan berdampak pada kejiwaan manusia. Psikologi sosial mempelajari hal-hal yang meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial. Psikologi sosial pun memberikan pencerahan tentang cara pikiran manusia berfungsi dan memperkaya masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi sosial. Dimulai dari pengertian psikologi sosial menurut salah satu ahli, yaitu Allport. Allport menjelaskan bahwa psikologi sosial adalah usaha untuk menjelaskan dan memahami bagaimana kehadiran orang lain dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku suatu individu. Kehadiran orang lain ini bisa muncul dalam bentuk nyata, dibayangkan, dan secara tidak langsung. Nah, maksud dari nyata ini misal si A mengatakan hal buruk tentang si B. Nah, si B ini terpengaruh dengan perkataan si A. Nah, kehadiran A inilah yang disebut kehadiran orang lain dalam bentuk nyata. Nah, untuk yang dibayangkan, contohnya jika seseorang akan melakukan interview, ia akan mempersiapkannya secara matang, apa yang akan dipakai, apa yang akan dikatakan kepada si bos, dan sambil membayangkan si bos ini kira-kira bakal menanyakan hal apa. Nah, kehadiran si bos inilah yang disebut kehadiran orang lain dalam bentuk dibayangkan oleh si calon pegawai yang akan melakukan interview tadi. Nah, untuk yang bentuk secara tidak langsung, contohnya adalah ketika seseorang ingin pergi kondangan, tentu dia akan menentukan baju apa yang kira-kira pantas untuk dipakai. Sambil dia akan mempertimbangkan tuan rumah serta tamu undangan lainnya. Nah, tuan rumah dan tamu undangan lainnya ini muncul dalam bentuk yang secara tidak langsung. Nah, hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh ahli lain, yaitu Baron, yang menyebut bahwa kehadiran orang lain ini sebagai social situations, dan Myers yang menyebut kehadiran orang lain ini sebagai relate to one another. Nah, ketiganya ini mengemukakan tentang pengaruh orang lain terhadap perilaku individu ini sebagai ruang lingkup psikologi sosial. Kemudian, menurut Shaw dan Costanzo, terdapat 3 wilayah studi psikologi sosial. Yang pertama adalah mengenai studi pengaruh sosial terhadap proses individu. Yang kedua, studi mengenai proses-proses individu bersama seperti bahasa, sikap sosial, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah studi mengenai interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan, konformitas, kerjasama, persaingan, peran sosial, dan lain-lainnya. Pendapat lain menurut Michener dan De La Mater mengungkapkan bahwa terdapat 4 fokus utama dalam psikologi sosial. Yang pertama adalah pengaruh individu terhadap orang lain. Yang kedua adalah pengaruh kelompok pada individu-individu anggotanya. Yang ketiga adalah pengaruh individu anggota-anggota terhadap kelompoknya sendiri. Yang keempat adalah pengaruh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Pendapat-pendapat yang telah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya
merupakan suatu gabungan dan gambaran dari ruang lingkup psikologi sosial. Perkenalkan, saya Alsira Anissa Azahra dengan NIM G01200011 akan menjelaskan tentang hubungan psikologi sosial dengan ilmu lain. Psikologi sosial merupakan gabungan dari ilmu psikologi dan sosiologi. Psikologi sosial juga bisa dikatakan sebagai jembatan di antara cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Hal itu disebabkan karena psikologi sosial mengakui pentingnya memandang individu dalam suatu sistem sosial yang lebih luas. Kedudukan psikologi sosial tersebut menunjukkan bahwa psikologi sosial mempunyai kedudukan yang sangat dekat dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi. Selain itu, psikologi sosial juga memiliki keterkaitan terhadap ilmu lain, seperti ilmu politik, sejarah, filsafat, dan ekonomi. Hubungan yang pertama yaitu psikologi sosial dengan ilmu politik. Dalam berpolitik tentunya tidak bisa jika tidak ada interaksi dengan orang lain. Di sini psikologi sosial tentunya akan berguna. Misalkan kita adalah politikus. Lalu apakah sikap yang orang lain tujukan ke kita akan berdampak pada keputusan atau kebijaksanaan yang kita pilih? Yang kedua, ada hubungan antara psikologi sosial dengan antropologi. Antropologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Sedangkan psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara lingkungan, di sini maksudnya manusia lain, dengan kejiwaan seseorang. Nah, dalam hal ini, antropologi menggunakan analisa psikologi untuk membantu menganalisis apa saja yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga adalah hubungan antara psikologi sosial dengan sosiologi. Psikologi sosial dapat terpengaruhi oleh sosiologi dan antropologi. Psikologi sosial dan sosiologi mempunyai ruang lingkup yang hampir sama. Perbedaannya adalah psikologi sosial terfokus pada perilaku individu, sedangkan sosiologi terfokus pada studi dan hubungan yang terjadi antara individu atau kelompok satu dengan lainnya. Yang keempat adalah hubungan psikologi sosial dengan sejarah. Dalam sejarah, pelaku sejarah senantiasa mendapat perhatian yang jelas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, pelaku sejarah tidak lepas dari peranan faktor internal yang bersifat psikologis seperti konsep diri, dengan faktor eksternal yang bersifat sosiologis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah hubungan antara psikologi sosial dengan filsafat. Filsafat merupakan hasil manusia dalam mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dalam penyelidikannya itu, filsafat belajar dari apa yang telah dialami manusia, sehingga ilmu filsafat akan terasa kurang apabila tidak dibarengi dengan psikologi sosial. Nah, yang keenam adalah hubungan antara psikologi sosial dengan ekonomi. Psikologi sosial akan mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dalam hal ekonomi. Misalnya, bagaimana seseorang tersebut melihat sebuah peluang bisnis, ataupun melihat perilaku konsumen, dan yang lainnya. Saya, Alivia Nur Ifani, NIM G01200010, ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode memiliki arti yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki. Sedangkan kata penelitian memiliki arti yaitu suatu kegiatan untuk mencari data. Dari dua pengertian kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencari data. Terdapat beberapa permasalahan dalam metodologi penelitian, di antaranya yaitu scientific method, basic versus applied research, pendekatan penelitian dalam ilmu perilaku atau psikologi, pendekatan kualitatif, dan pendekatan kuantitatif.
Scientific method menjadi permasalahan karena psikologi sosial perlu didekati secara ilmiah dan empiris. Selain itu, temuan-temuan penelitiannya pun harus dipublikasikan dengan jurnal ilmiah, seminar ilmiah, buku, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai basic versus applied research. Dalam melakukan penelitian, memiliki tujuan dari mencari jawaban terhadap keingintahuan intelektual dan mencari solusinya merupakan hal yang penting. Lalu, penelitian psikologi terdapat dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dibagi lagi menjadi tiga, yaitu fenomenologi, etnografi, dan studi kasus. Sedangkan penelitian kuantitatif hanya dibagi dua, yaitu eksperimen dan non-eksperimen. Baik penelitian kuantitatif yang eksperimen maupun non-eksperimen dapat dilakukan di lapangan dan laboratorium. Di dalam suatu penelitian pasti ada sesuatu atau beberapa variabel. Variabel ini mempunyai korelasi yang merupakan pengukuran hubungan antara dua variabel tersebut. Korelasi variabel ada dua jenis, yaitu korelasi positif dan negatif. Pengertian dari korelasi positif sendiri yaitu hubungan langsung di mana sebagai jumlah satu variabel meningkat dan jumlah variabel kedua juga meningkat. Sedangkan korelasi negatif, saat jumlah satu variabel naik, tingkat variabel lain turun. Akan tetapi, pada kedua jenis korelasi tersebut tidak ada bukti bahwa perubahan pada suatu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Korelasi tersebut hanya menunjukkan bahwa adanya hubungan antara dua variabel. Lalu selanjutnya yaitu terdapat dua jenis dimensi waktu yang dapat digunakan untuk merancang studi penelitian. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian cross-section dan penelitian longitudinal. Penelitian cross-section terjadi pada satu waktu. Peserta diberikan semua tes, ukuran, atau variabel pada satu kesempatan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data kondisi saat ini daripada melihat efek variabel dalam periode waktu tertentu. Sedangkan penelitian longitudinal yaitu penelitian yang dilangsungkan dalam waktu tertentu. Awalnya, data dikumpulkan dan dikumpulkan berulang kali selama penelitian tersebut berlangsung. Beberapa penelitian longitudinal dapat dilangsungkan dengan waktu yang singkat, seperti beberapa hari, tapi dapat juga berlangsung dengan waktu yang cukup lama, seperti beberapa bulan dan lain-lain. Pada tahun 2003, Rogers berpendapat bahwa ada beberapa metode penelitian yang digunakan psikologi sosial. Namun, ada 4 metode yang paling sering digunakan untuk penelitian psikologi sosial. Yang pertama, metode induktif yang memiliki pengertian secara ontologis dan epistemologis. Secara ontologis, metode induktif berarti dunia sosial ada di luar tindakan manusia. Sedangkan secara epistemologis, yang menganut paham positivisme, metode induktif ini mempunyai tujuan untuk mengobservasi dunia sosial dan mengidentifikasi keteraturan sistematis terhadap sebab dan akibat antara beberapa variabel yang diobservasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan suatu hukum universal dan kemudian mengujinya. Selanjutnya, terdapat metode deduktif yang digunakan untuk metode penelitian psikologi sosial. Secara epistemologis, metode deduktif menganut paham rasionalisme, sedangkan secara ontologis, metode deduktif memiliki pemahaman bahwa fenomena yang satu berhubungan dengan fenomena yang lain. Selain itu, metode deduktif merupakan pengembangan dari teori-teori yang bertujuan untuk menemukan suatu hukum umum. Hal itu dicapai dengan menguji hipotesis-hipotesis untuk membuktikan kebenaran teori tersebut. Lalu yang ketiga yaitu metode retroduktif. Metode ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pemahaman dari realitas sosial. Metode retroduktif dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kejadian-kejadian teratur dan menghasilkan model untuk menjelaskan hal tersebut.
Metode ini memiliki sifat realisme kritis secara epistemologis. Lalu yang terakhir yaitu metode abduktif. Metode ini bersifat relativis kritis secara epistemologis. Metode abduktif digunakan untuk dapat mengamati anomali-anomali yang terjadi, menemukan alasan dan proses berbagai realitas sosial yang terbentuk dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Metode penelitian induktif dan deduktif sering digunakan dalam pendekatan eksperimen psikologi sosial, sedangkan critical social psychology menggunakan metode abduktif dan retroduktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.